Balik lagi bersama gue Randy. Dan gue Vincent. Gua Joshua si Hotang, bukan Debok-obok. Konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya. Bang Randy teh tapi ini ya. Iya, malam ini gue minum teh ya karena memang ingin merasakan hal lain selain kopi gitu. Tadi habis seruput langsung ada strobo lewat, Ren. Nah itu dia. Anjing emang Ngeri banget Langsung, ya. ya. Iya, langsung emang Los Santos brengsek nih. Nah kalau- ini karena kopi itu udah pahit gitu ya. Kehidupan juga saat ini di Los Santos udah pahit-pahit. Nah itu gitu. dia. Makin tambah emosi ya kan. Iya, makanya gue butuh sesuatu yang sweet saat ini. Gitu. Apa tuh? Sweet disposition. Wih, itu lagu ya. Udah kayak pujangga ya, udah kayak pujangga sekarang beliau ya. Sekarang Bang Randy udah kayak pujangga ya, Bang. Itu band Indo kan? Bukan band Australia tapi Oh vokalisnya iya asal iya Indo. iya. Itu Anjing, muka bagus banget lagi vokalisnya suaranya. bagus. Parah men, itu vokalisnya dari Indonesia. Pakai falset gitu kan? Iya. Iya. Wah keren sih itu. Ya itu wajib didengerin sih ya. Nah ngomong-ngomong, Rekomendasi ya. ngomong-ngomong soal kopi nih, si Joshua punya rekomendasi kopi nih. Iya. Apa Jos? Tapi sebelum aku memberikan nama menu baru untuk kita coba ya, kita memang butuh saat ini Saweria guys. Oh, Saweria. Karena kopinya ini Saweria. spesial banget. Kenapa tuh? Mahal Kenapa? harga kopinya ya. Bagaikan morfin yang diracik khusus untuk kami ini. Aduh. Terlebih Bang Randy khususnya. Iya ya, kenapa itu? Anjing lebay banget bangsat. Kopi ini menetralisir dosa-dosa ke kalian. Waduh. Apa tuh? Kalian tahu namanya? Karamel macchiato. Aduh. Jadi Anjing. kemaksiatan kami ini Iya, termasuk iya. terkhususnya Bang Randy ya kan bisa dinetralisir. Jadi maksud lo gue yang paling maksud di sini. Lu nge-build up sepanjang itu cuman buat satu kalimat itu doang ya? Buat itu aja, buat Bang oke, Randy aja. baik. Siap. Nextnya lo bisa lebih to the point lagi harusnya. Langsung aja ya. Langsung aja gitu. Soalnya masih ngeri-ngeri sedap ya kan. Iya, Member iya, baru iya. bertingkah aja ditendang gua. Ya guys, jadi kali ini kita bakal ngebahas apa Ren? Kita mau ngebahas lanjutannya lagi bre, World War 3. Oh gitu. Iya, karena kemarin gue sempat ngeliat ya admin konspirasi ngopi gitu kan, yang which is gue sama Vincent juga sebenarnya. Itu kayak ngebuat voting bre, Yap. ngebuat voting di Instagram nih kira-kira episode apa yang harus kita tag gitu, dan ternyata ada sekitar 800.000 orang 800.000? 800.000 orang gitu Dikit kan. juga ya. Itu kayak tuyul sih. Itu ternyata apa namanya, mereka minta request tuh World War 3. Oh, paling banyak perang dunia ketiga. Iya, dan ada sekitar 320.000 orang itu request untuk ngebahas review Cagup gitu. Nah, sebenarnya memang rada berisiko ya kalau mau nge-review Cagup gitu kan, karena dari ketiganya menurut saya Banyak kelucuan kah? Apa gimana? Aduh. Iya. Itu Semuanya- kan suara Vincent ya, bukan suara gue ya. Semuanya kayak badut ya, semuanya ya. Semuanya kayak badut itu ya. Iya. Iya, badut politik. Di debat pertama. Iya. Nggak tahu debat kedua ya. Enggak sih, gue juga kemarin kan sempet nonton ya. Gue dari sudut pandang gue sebagai orang yang suka konflik ya. Jadi Iya. gue mengharapkan serangan-serangan gitu. Tapi Oke. kok pas gue nonton kayaknya nggak ada yang serang-serangan, malah saling support anjing. Lah ini mah apaan nih Gak gitu. ada yang mau diituin ya Bang. Pertontonkan lah. Iya maksudnya kan harusnya dari paham satu ini, oh gue nggak setuju nih sama ini, terus apa? Oh sorry, tektokan ya maksud saya tadi. Iya Nggak ada maksudnya tektokannya ya. balasannya apa, program yang bisa dimasukin gitu. Ini enggak, malah saling support anjir. Iya. Tapi ada memang salah satu Cagup itu yang luar biasa sih gue bilang. Iya. Karena dia bisa menghapuskan hutang Indonesia. Oh ya? Dalam satu hari bisa ya. Emang Joshua. bangsat. Gua tahu lagi orangnya siapa. Iya, keren sih itu. Habib Jafar. Gue nggak ikut-ikutan ah. Biar Randy aja ah. Tadi suara Bang Randy tuh, suara Bang Randy. Saat ini kan tadi gue bilang di awal kan bahwa kopi itu pahit bre. Dan kehidupan lately itu pahit. Yes. Kenapa? Karena untuk kalian para job seeker, Waduh. kalian harus berhati-hati. Bapak Anies Baswedan sudah open to work dingin. Bapak Anies Baswedan bro open to work. Aduh, kalian yang cuma lulusan STM. Bisa apa guys? Gimana coba kalau HR gitu ya menginterview? Halo dengan Mas Randy, iya bener saya sendiri. Mas ini ada lowongan jadi Head of Business Development. Oke siap. Oke. Tiba-tiba gue datang gitu kan, gue kaget ngeliat, Pak Anies aja saingan gue. Gimana Jo? Bukan, itu- yang lucu tuh ketika lo dateng interview langsung kan. Apa sih namanya bahasa itu? Interview. Walk-in interview. Ya, Pas lo walk-in interview kan lu udah rapi-rapi dateng. Ada Pak Anies anjing duduk. Gimana itu Itu modelnya? mungkin Bang Randy langsung ajak ngopi. Aja ngopi. Paling mentok-mentok Bang Randy cuma promosiin konspirasi ngopi aja. Konspirasi ngopi. Then gue gak akan mendapatkan pekerjaan itu. Udah pasti, itu udah the real, udah pasti. Makanya ini gue mau ada special message untuk Pak Anies. Pak Anies, tolonglah
Bapak bisa nyari kerja tempat lain Pak, bukan dari LinkedIn. Tolonglah di LinkedIn itu bukan tempat Bapak. Enggak, itu gua anjing kayak bercanda anjing. Itu dia Bercandanya orang intelek begitu bang ya. kayaknya nge-trolling ya. Harusnya ya. Nggak tahu sih, bener Nggak tahu ya. Iya. Enggak, tapi harusnya Bion sih bapak yang satu itu memang. harusnya bercanda sih, harusnya bercanda kayak Apa gitu. kita DM nanti Pak Anies? Boleh. Kita ajak barangkali collab ya, Bang, ya? Kita suruh kerja jadi editor konspirasi. Oh, Komedi. gini. Iya kan? Ya jangan lah, jangan. Langsung jadi ini aja, direktur aja. Direktur. Kita investingnya juga gitu. Boleh itu kita demo aja. Atau gini. Nah, buat teman-teman ngopi nih, gua ngasih tugas sih buat kalian nih. DM Pak Anies sekarang. DM Pak Anies. Pak, mungkin ada waktu buat mampir ke konspirasi ngopi. Betul, kayak itu dia. gitu. Kita para pendengar Kita konspirasi kerahkan nih ngopi, pasukan-pasukan semua kita nih. kita kerahkan. Ya. Kita siap untuk menjamu Pak Anies dengan kopi terbaik ya. Yoi. Karamel macchiato. Karamel. Waduh, jangan. Jangan. Anda bener-bener kelewatan Anda. Itu Kelewatan. buat gua. Oh, itu buat Bang Randy khusus ya. Iya. Oke, itu berarti untuk khusus Bang Randy. Berarti untuk Pak Anies kita kopi apa nih? Atau Ren, kalau perlu nanti ketika kita podcast, kita adain aja lukisan di situ. Waduh. Nah, itu maksud Vincent gue. saja sih. Saya tidak mau. Lukisan itu maksud gue. Lukisan wakil presiden yang keberapa? Oh, iya. Lukisan Leonardo da Vinci. Oh, maksud Leonardo da gua. Vinci. Iya, Atau itu kita kenapa kasih sih? aja lah, kita kasih foto gitu kan. Iya. Isinya tweetnya Fufu Papa. Nah lo, Suruh dah baca itu dah. Iya. Ya mungkin setidaknya di situ beliau bisa mengapresiasi lukisan tersebut lah. Iya. Gitu loh maksudnya. Respect. Gitu Fufu ya. Papa. Yes. Kenapa jadi fuwa? Ada lagi Jo yang menarik hari ini di dunia. Apa tuh? Entertain. Apa tuh? Oke, tentang entertain ya. Ya. Apa ini? Kalau dari aku sih, abang tahu nggak sih jawara-jawara zaman tawuran dulu sempat viral tuh, namanya katak bizer. Wih, Oh, kenapa tuh? Kenapa dia? Itu adalah para suhunya orang-orang tawuran bang. Oh, dia musuhnya Bokir Sasmita kan. Betul sekali. Iya, Dia iya, tuh udah jadi kayak master masonnya bang. Master Anjing, Mason. Master Mason bangsat. Dia Waduh, penggerak, waduh. udah kayak Albert Pike versi Indonesia jadi. Dia gila. penggerak perang itu bang. Luar biasa dia. Lu bayangin 1 lawan 100 men. Menang. Gak tahu. Kayak Tapi ngomongnya begitu bang. Oh, tapi mirip-mirip kayak Dinasti Warrior berarti. Oh jelas. Iya, bener Yang ya? 1 versus 100 gitu ya, bener-bener ya. Udah bener-bener kayak Jilong aja udah. Anjir. Kayak lubu ya. Kayak lubu udah kayak Genji aja. Iya. Cuman bedanya Genji tangan kosong. Kalau dia? beliau Bion. Beyond Combat maksudnya. Beyond Combat. Beyond Combat. Bukan, bukan. Maksudnya Bionnya itu dalam arti dia pakai senjata-senjata yang critical damage-nya itu udah Tinggi, plus tinggi, 10.000 tinggi, semua tinggi. itu bang. Emang kenapa dia? Ada apa dengan katak bizer ini? Dia tuh lagi terjerat kasus judol. Aduh. Setelah Itu namanya beneran? juga- itu beneran. Udah Oh. banyak teman-teman apa ya? Bukan teman-teman sih siapa gua. Influencer, Influencer yang ngeri-ngeri dia gitu kan. Oh. Ah lu katanya tekbal lu lawan gini aja takut lu masuk penjara takut kan lu kabur-kabur ke luar negeri. Oh, Kata ini begitu. yang lolos ini muncul di FYP gua. Ferry Irwandi, Bre. Oh, Ferry gitu. Irwandi. Ferry Irwandi gitu Sama, yang sama. Bapak Stoikisme Indonesia gitu ya. Dia juga mengungkapkan hal sama, ternyata si Ferry Irwandi ini yang menyerang katak bizer. Oh dia ternyata. Iya. Karena masalah Yang nyerang judul duluan itu. siapa? Ferry. Ferry langsung gitu. melaporkan akun katak bizer. Ada permasalahan apa antara mereka berdua bang? Tidak ada permasalahan, hanya karena katak bizer bener-bener mengiklankan judul. Ferry itu konsisten menurut gua. Orang yang Iklannya paling ini di melawan mana? Ya, Sosmednya? di sosmed lah. Oh iya. sosmednya sendiri. Oh jadi kayak dia tuh kayak Promosiin ini judi online. Ya slot apapun lah. Ya, influencernya judul. Terus Ferry Wirwandi nyerang. Ferry Irwandi nggak terima karena lu harus mencerdaskan bangsa lah sebagai influencer. Lu nggak boleh. Judul itu kan udah dilarang, diharamkan. Gitu. Tapi kenapa masih ada saat ini? Ya, kita lanjut skip. Gitu ya. Judul itu diharamkan, akhirnya Sambalado. Mulut bergetar, lidah bergoyang apa sih? Ya Sambalado. Emang kenapa salahnya sih kita nyanyi gitu sih? Nggak ada Nggak ada kan? Nggak salah kan? Tapi memang kalau nyanyi lagu Sambalado lebih bagus di KM 50 sih. Aduh, Kok tiba-tiba panas ya? Pedes gitu loh. Aduh, rasanya kok panas ya? Dengerin lagu Sambalado di kilometer 50 Bekasi, itu feel-nya mantep, Bang. Dapat feel. Bunyi ya, dor gitu ya. 50 itu udah bukan lagi Bekasi Joshua. Gimana itu? Situ udah masuk Karawang itu. Waduh. Kayaknya gue tendensi sama Bekasi nih kayaknya. Nah gitu ya tadi ya. Oh, iya, Jadi iya. katak bizer ini akhirnya dilaporkan oleh Ferry Irwandi. Dan rumornya adalah dia tidak berani 1 lawan 1 dengan Ferry Irwandi. Padahal dia sebelumnya 1 lawan 100 berani. Ya, katanya ya. Iya.
Dongeng itu. Gua Terus nggak tahu kabur dia. Oh itu dong. sih. Gua nggak katanya. tahu aslinya. Kabur ke Kamboja katanya. Kabur ke Kamboja. Kabur Kamboja. Tapi memang sorry bang, aku kan ketidaktahuan aku pengen bertanya kepada abang ya kan. Emang kalau untuk kabur-kabur gitu harus keluar negeri banget ya? Kenapa nggak di mana gitu di Indonesia aja tapi Ya bang? nggak bisa lah. Nggak bisa lah, tetap ditangkap lah. Ditangkap. Kan masuknya tetapnya yurisdiksinya Kamboja, nggak bisa, kita nggak ada. Oh berarti kita nggak boleh kesana. Nggak bisa, kecuali mungkin urusan dari kita ke Interpol. Urusannya Berarti nanti. skala nasional. Iya, internasional. Sorry internasional. Ya Iya. mudah-mudahan katak bizer ya kalau emang nggak ada masalah juga gitu kan ya segera pulang lah. Atau memang lagi liburan juga kita nggak tahu bro. Bisa Iya. jadi sih ya kan. Liburan ala-ala kalau- GTA gitu kan. Kalau nggak ada masalah pulang anjir. Kayak gampang banget, gampang pulang gitu. Ya ketemu Bang Ferry Ruani biar bisa main di Beyond gitu kan. Kalau ini saran gua buat katak bizer, lu stay aja lu di sono lah, udah nggak apa-apa, nggak usah pulang lagi lah, lu situ aja lah. Iya. Heeh, biar judulnya makin banyak gitu kan. Nggak apa-apa. Yaudah lanjut. Nah ini karena sudah terlalu banyak hal lucu gitu yang Iya, terjadi, iya. kita mau fokus-fokus bro. Yes. Nextnya kita mau lanjut, kita bahas World War 3. Waduh. Ini gua harap berat. Gua harap teman-teman ngopi ini jangan mengabaikan ini sebagai jokes menurut gua. Harus serius ya. Iya, ini udah benar-benar serius karena ini bisa mendebarkan jiwa raga gitu ya. Ini benar-benar bisa, wah bikin kalian gila sih. Aktivitas lo yang lo lakuin sekarang saat mendengarkan ini, jeda dulu. Stop kalau bisa. Stop, fokus, bener-bener loh. Jangan Lo harus bener-bener main-main. fokus, gitu. Ini episode berbayar gitu, jangan sampai kalian mengeluarkan uang dengan sia-sia. Pertajam analisa lo. Perkuat dengan Cocok logi. Oke, masalah perang dunia ketiga, Bre. Wah. Ini akan menjadi suatu masalah terbesar, Bre, di abad ini. jelas dong. Iya kan? Iya, masalah internasional. Tadi katanya abang bilang serius. Loh, Iya, serius ini. ini. Saya mencoba serius justru. Justru lalu yang Iya, ketawa. lu yang ketawa. Iya. Aduh. Emang otak lu nih ini ya. Lu otak lu penuh dengan jokes. Lu tidak selamanya kata-kata Randy Yosef itu lelucon, Bro. Maaf. Enggak, ini kita lagi ngomongin perang loh. Orang meninggal loh. Kok ketawa sih, Jos? Waduh. Ada yang salah berarti ini. Ada yang salah ini. Iya kan? Iya ya. Oke. Iya, itu. Saya minta maaf guys. Jadi bahkan Pak Prabowo sekalipun ya, itu membuat statement, Bre, ke anggota DPR bahwa ini akan menjadi ancaman besar. Ya, yang kemarin Bahkan kita untuk bahas Indonesia. ya di Komisi 1 itu ya. Yes. Baru Prabowo mengucapkan hal itu, beberapa hari kemudian lah, beberapa minggu kemudian tuh terjadilah penyerangan Israel ke Libanon. Yang di situ mengakibatkan 2 TNI terkena, Bre. 2 TNI. Sorry, Dua TNI. TNI itu Indonesia. Tentara Indonesia yang memang lagi menjaga perdamaian di situ, Iya, perbatasan. benar. Wah, Itu pasukan PBB ya jatuhnya ya. PBB sih benar. Iya, jadi dari PBB tuh UN ngebuat suatu aliansi lah ya untuk supaya tentara-tentara yang dari berbagai belahan dunia tuh buat berkoalisi untuk mengamankan Menjaga perdamaian ikut di perbatasan. Yes. menjaga perdamaian ya. Betul. Makanya kan saat ini juga Menlu kita juga udah membuat statement mengecam keras gitu ya. Ini tinggal tunggu aja nih statement dari US dan dari Israel tuh seperti apa. Bu Retno bener ya? Ya, itu. Nah, Bre, kita harus tarik lagi nih kalau kita mau bahas perang dunia ketiga. Kita harus tarik sebenarnya apa asal muasal akan terjadinya perang dunia ketiga ini. Akar Iya. permasalahannya. Kalau kemarin kan kita ngebahas dari sudut pandangnya suratnya Albert Pike. Albert toh. Pike, ya dari perang dunia 1 dan 2 lah ya. Dan beliau ya. Dan itu adalah benar-benar murni sudut pandangnya Albert Pike gitu kan. Nah, kali ini kita ngelihat tuh secara apa ya? Secara konkret lah, konkret Ya. apa yang terjadi, tensi yang memanas sekarang, apalagi di belahan-belahan dunia yang skupnya bukan hanya di Timur Tengah aja. Kan ketika itu kalau di suratnya Albert Pike dia berfokus di Timur Tengah. Timur Tengah. Kayak gitu. Iya. Ya. Nah, kalau gue tarik akar permasalahannya, sebenarnya asal muasalnya itu dari konflik Rusia Ukraina. Itu yang terjadi pada tahun 2022, invasi pertamanya. Nah, sebenarnya kita harus tahu nih, apa sih latar belakang yang menyebabkan Rusia akhirnya menyerang Ukraina? Kan kalau dari kabar yang kita beredar adalah karena Ukraina mau masuk NATO, gitu. Nah, sebenarnya apa ancamannya buat Rusia kalau Ukraina masuk NATO? Nah, ini gue mau ngebahas sedikit dulu ya terkait apa sih itu NATO untuk teman-teman ngopi yang belum tahu gitu ya. Karena mereka udah bayar, kita harus kasih, Bre. Betul lah. Kita kasih detailnya lah. Jangan detail sama NATO tuh no action talk only ya? Waduh. Hah? Benar itu Iya, kalau benar. untuk bahasa-bahasa kerja. Slang Iya. ya. Iya. Tapi kalau untuk bahasa perang gitu ya, organisasi gitu kan. NATO itu artinya
North Atlantic Treaty Organization atau dalam bahasa Indonesia ya Pakta Pertahanan Atlantik Utara. Pertama kali dibuat itu tahun 1949. Dibentuk oleh 12 negara. Belanda, Belgia, Kanada, Denmark, Prancis, Italia, Islandia, Luxembourg, Norwegia, Portugal, Inggris Raya, dan Amerika Serikat. Tuh. Sampai dengan saat ini NATO memiliki 31 anggota. Itu dari mulai Albania, Belgia, Bulgaria, Kanada, Kroasia, Czechia, Denmark, Estonia, Finlandia, Prancis, Jerman, Yunani, Hungaria, Islandia, Italia, Latvia, Lituania, Luxembourg, Montenegro, Belanda, Makedonia Utara, Norwegia, Polandia, Portugal, Romania, Slovakia, Slovenia, Spanyol, Turki, Inggris Raya, sampai dengan Amerika Serikat. Which is ini salah satu organisasi terbesar lagi. Sekarang ya bang 31 itu mah anggota. geng keroyokan barat anjing. Yes. Blok barat banget ya. Blok barat ada 31 negara yang kuat. Nah, hal inilah yang membuat Rusia tuh marah dengan kehadiran NATO sendiri. Jadi sebenarnya di awal pembentukan NATO kan sebagai Aliansi mereka lah yang 12 negara ini. aliansi lah untuk menjaga kestabilan dunia gitu loh. Katanya. Tapi sebenarnya ada perjanjian yang dilanggar oleh NATO. Apa tuh? Boleh Perjanjian yang dibuat oleh NATO secara lisan untuk negara Uni Soviet ini sendiri. Wah. Sebenarnya FYI ya, ini tuh NATO, ini tambahan aja ya. NATO tuh sebenarnya under UN sebenarnya Ren, gitu. Iya. PBB. Jadi sebenarnya yang kalau ditanya yang create siapa ya PBB juga at the end gitu. Kan Yang Rusia juga masuk di PB juga kan? Iya, masuk. PBB. bukannya udah keluar ya? Sekarang udah keluar. Iya. Awal kan tahun 49 toh. Iya. Oke. Gitu. Nah, jadi gua akan jabarin alasan kenapa Rusia menyerang Ukraina. Yang pertama, Rusia merasa terancam oleh ekspansi NATO ke arah timur, terutama ke negara-negara yang berbatasan langsung dengan Rusia. Itu. Negara apa aja sih yang berbatasan langsung dengan Rusia untuk Eropa Timur itu ya? Itu ada Norwegia, ada Estonia, ada Latvia. Nah, ada juga Lituania dan Polandia. Memang Lituania dan Polandia ini nggak berbatasan langsung nih dengan Rusia. Mereka tuh berbatasan dengan Kaliningrad, sebuah eksklave Rusia di Laut Baltik. Nah, sama ada Turki yang memang berbatasan langsung dengan maritimnya Rusia di Laut Hitam. Negara-negara ini semua tuh udah bergabung ke dalam NATO, bro. Yang tadi gua infoin di awal. Jadi Enggak, Ren. aman ya? Oke. Lu parno ya, Ren ya? Enggak. Parno dengan suara anjing ya? Oke, gue lanjut ya, Be. Iya. Seperti yang tadi gue infoin di awal. Jadi Rusia ini merasa NATO sendiri sudah melanggar janji lisannya. Nah, di sini ada buktinya. Presiden Rusia Vladimir Putin berulang kali menyatakan bahwa ekspansi NATO ke arah timur melanggar janji lisan yang diberikan kepada Uni Soviet pada akhir Perang Dingin. Di situ NATO memberikan janji lisan kepada Uni Soviet, terutama kepada pemimpin Soviet saat itu, Mikhail Gorbachev, bahwa aliansi militer Barat tidak akan berkembang ke arah timur setelah penyatuan kembali. Wah. 1 inci pun mereka nggak akan nggak boleh ya. mengembangkan ke arah timur. Tapi bohong. Tapi bu, Bilang ini seperti Atta Halilintar bro. Waduh, lakukan prank. Oh, Siap kepada Siap. orang-orang, Cok. Iya. Siap. At the end of the day sih lebih ke, kalau gue melihat secara objektif ya, apa yang dilakukan PAC ketika itu akan dilanggar juga pada akhirnya sih. Apakah ini seperti janji Mulyono, bro? Nah lo. Mulyono pedagang nasi goreng. Oh. Nah, dia bilang, saya janji masakin Mas Randy masakan gak pedes. Daerah Babelan itu kan. Babelan, ternyata gue dikasih pedes, Cok. Emang Iya terus. Kata-kata nggak jadi, bisa ngerem dia. Bisa ngerem kata-katanya. Gitu. Ngeri. Hancur maksudnya Ren. Oke. Emang hancur gitu loh. Nah, salah satu pernyataan yang sering dikutip berasal dari Menteri Luar Negeri AS saat itu, James Baker, yang mengatakan kepada Gorbachev bahwa NATO tidak akan memperluas wilayahnya 1 inci pun ke arah timur. Jadi ada nih Menteri Luar Negeri US tuh yang memang ngasih statement bahwa enggak, kita nggak akan ekspansi ke arah timur 1 inci pun nggak akan. Iya, tapi bohong. Iya itu lagi. Gitu. Emang nggak bisa dipercaya untuk manusia Nah, ya. Japurut itu. Apalagi Amerika ya. Iya. Japurut. Sebenarnya pada saat itu kan Rusia pun kayak merasa kesel, tapi kayak ya udahlah, gue maklumin itu. Sampai Si Gorbachev itu. bukan, ya Intinya Rusianya Rusia lah. masih memaklumkan lah. Iya, Rusia secara keseluruhan tuh pada saat itu masih memaklumkan. Sampai dengan saudara sedagingnya, yaitu Ukraine, memutuskan untuk ingin gabung NATO. Di situ mereka kayak, anjing, gue udah nggak bisa ngediemin lu nih, lu udah ngelunjak.
itu benar-benar satu rumpun ya. Satu rumpun lah. Satu ras juga, Yes, satu. ya itu pecahan Soviet, bro. Itu pecahan Soviet. Dan di situ pun ada isu bahwa NATO akan membangun pangkalan militer Wah, di Ukraine. Ya. Sebuah ancaman gila itu, bro. iya Iyalah, dong. Kalau jelas. udah ada suatu pangkalan militer di suatu perbatasan yang bersentuhan dengan Rusia itu sendiri, siapa sih yang nggak keganggu gitu, terusik ya kan bang? Siapa sih? Ya apalagi Ukraine Rusia itu jalurnya bisa lewat jalur darat, bro. Gue bahkan berpikir secara konspirasi ya bahwa si Zelensky itu sebenarnya dia tuh boneka. Wah. Boneka dari either NATO atau US gitu. Iya. Supaya bisa diinfiltrasi aja. Jadi dia masuk ke parlemen di dalam itu kan negara demokrasi kan gitu kan. Jadi dipilih aja nih lu jadi boneka supaya kami tuh bisa mengontrol Ukraine ini supaya misah gitu dari si Rusia. Wow. Pikiran konspirasi gue sih gitu. Jadi bukan cuma Nenek Cio yang bisa mengendalikan boneka ya? Iya, betul. Bukan cuma Nenek Cio. Selain Mami Banteng Merah? Iya. Oh. Tahu lagi gue yang di Wakanda kan? Iya, ya itu dia. Gitu, Bre. Luar biasa. Soalnya kalau dari sisi maksud gua ya I mean dari sudut pandang seorang awam ya, anjing stand up comedy, cu. Hah? Jauh banget kan, kebanting banget sama Iya, seorang Vladimir Putin gitu loh. Iya, Iya, tiba-tiba gitu loh. Arif Brata jadi presiden kan? Iya. Itu Emang bikin ya. kesel. Ya gimana Ya gimana gitu Semua kan? job dari stand up comedy sama podcaster udah diembat semua sama politikus Ya, sekarang. gila. Parah Iya. ya. Masa lu mau lapangan pekerjaan tidak ada ya kan, job orang-orang begini diambil juga sama politikus. Semuanya lu ambil lah. Iya. lu berkomedi di entertain nggak masalah. Masa ya lu berkomedi di geopolitik anjing? Berkomedi dengan nyawa orang. Ya Silakan. sampai akhirnya ya Putin udah ngasih wanti-wanti kan ke Ukraine bahwa Udah kasih peringatan beliau ya lu bang. jangan join. Kita nih serumpun. Udah. Lu jangan Kasih join. tahu Dia ya. masih ngargain lah ya. Iya. Masih nganggap brothers lah orang-orang Ukraina ini. Yes. At the end yang menang Zelensky memang lebih pro ke US lah. Ya udah akhirnya Zelensky memutuskan untuk they want to join NATO. Ya orang bonekanya gimana nggak pro sama US? Yes. Bonekanya gitu ya. Ya udah sampai dengan saat ini akhirnya kan perang masih berkelanjutan kan. Putin akhirnya menyerang dan untuk for some people yang bilang kayak Russian will suffer at the end of the day itu tidak bisa dibuktikan. They are fine. Mereka fine banget hidupnya saat ini. Iya. Gitu loh. Bahkan mereka sudah mempersiapkan banyak hal untuk skenario perang dunia ketiga Joshua. Gawat. Gitu. Memang seorang Vladimir Putin ini beyond ya bang. Dia udah mengetahui 10 langkah bahkan 100 langkah musuh ke depan. Yes. Dia udah bisa baca itu. Makanya waktu NATO merekrut si Ukraina ini kan, dan Ukraina ini sekarang udah masuk ke NATO, ya siapa yang bisa tinggal diam kan melihat hal tersebut kan? Benar. Nah, gue mau nambahin ya. Jadi mungkin itu salah satu indikasi ya Ren, yang bisa mengatakan bahwa nanti terjadinya suatu perang dunia kan pasti harus ada faktor-faktor atau indikasi yang harusnya membuat ini tuh jadi indikator suatu perang dunia ketiga itu bisa terjadi gitu. Ya. Salah satunya tadi misalnya konfliknya si Rusia dengan Ukraina gitu. Itu di Eropa ya. Nah sebenarnya ada 4 Bre indikasi yang ngebuat ini tuh bakal bener-bener ngeliatin perang dunia ketiga itu bener-bener di depan mata. Sejauh ini ada 4 poin utama ya bang. Betul. Nah ini mungkin gue nambahin aja dan info ke teman-teman. Indikasi yang sudah terpampang dengan jelas itu yang terjadi secara bersamaan di berbagai belahan bumi saat ini tuh tadi Rusia dengan Ukraina. Kemudian yang paling panas sekarang konflik Israel dengan Hamas, juga ditambah lagi Hizbullah kan. Kemudian ada lagi di Asia, khususnya di Asia itu ada ketegangan di semenanjung Korea juga. Sampai saat ini sampai dengan saat ini. walaupun sebenarnya nggak terlalu dianggap banget ya sama US atau PBB gitu ya. Soalnya yang ngelakuin itu Kim Jong Un gitu loh. Jadi Gak disorot banget ya udahlah ya biarin aja suka-suka dia gitu kan. Mahadewa, Iya. King of the King, Kim Jong Un. Iya. Walaupun sebenarnya emang statementnya serem gitu, cuman kan kita nggak bisa nganggap itu kosong, pepesan kosong juga ya. Jelas. Ini orang kan nekat juga. Dia gitu punya kan. nuklir, bro. Nah itu dia masalahnya. Dia kan the Lord of the King Jong Un. Itu dia. Nah selain itu sama yang di Asia itu khususnya Cina dan Taiwan. Oh iya benar, Cina dan Taiwan. Kayak gitu. Jadi 4 indikasi ini yang sebenarnya bisa ngebuat wah lulu lantak semua Ren. Kalau Tri ya. semua gerak ya Iya, gitu. iya. Oke, gue punya 3 skenario, bro. Hmm. Gue punya 3 skenario bagaimana perang dunia ketiga ini akan berjalan, gitu loh. Dan gue harus bilang yang bermain di sini, gitu loh. Ini bisa dibilang akan menjadi perang dunia ketiga. Ketika memang tokoh-tokoh ini sudah bermain, Oke. negara-negara adidaya ini udah bermain. Gini lah, kalau kita ngomongin konflik antara Israel dan
Iran gitu ya. Oh, iya. Itu belum bisa dibilang World War III, Bro. Itu masih perang Ya, Ya itulah. perang-perang kecil lah. perebutan daerah lah Iya, bisa. perang-perang kecil lah gue Tadi bisa gue bilang. bilang indikasi. Jadi yang bermain besar di situ udah pasti negara adidayanya. Si germoknya ini ya, Bang. Siapa kalau bukan US? Jelas. US, Rusia, China will pay the part. These big three countries. Ini loh yang akan gini. Ketika let's say Rusia sudah perang sama US, semua sekutunya juga akan ikut perang. Pasti. Makanya ini Hmm. yang kemarin kita bilang ya, bahwa Pak Yusuf Kala bilang siapa yang bisa menghentikan perang ya hanya 3 orang. Dari Amerika kalau presiden terpilih Presiden Trump, terpilih, Donald Trump yang benar-benar track recordnya juga yes. nggak ada perang sama sekali ya. Vladimir Putin, Putin dan Xi Jinping ya, Bang. 3 orang tokoh utama ini. Dan kalau lu mau lihat perannya US dari 4 indikasi tadi. Perang Rusia dengan Ukraina ada campur ada tangan US. US. Tadi Israel Banyak. Hamas US. US juga. Yang di Tegangan Asia, Korea Selatan US. Cina Taiwan US lagi. Ini bener-bener apa Sorry, konspirasi sorry. ngopi perlu memerangi US? Tidak perlu. Tidak perlu. Sudah dikeluarkan statement oleh Joshua ya. Tidak perlu. Tidak Takut sih perlu. saya Ren. Iya. Saya takut Kita Ren. jadi Iya. afiliatornya aja lah. Iya. Ya, terima kasih buat para CIA juga ya yang sudah mendengarkan konspirasi ngopi saat ini juga Kita gitu. Selama US masih kuat kita dukung Iya, US. kami minta ampun. Lanjut Ren, lanjut. Oke. Skenario pertama, Bre. Skenario pertama, Rusia kalah, NATO menang. Rusia kalah, NATO yang menang. Iya. Skenario pertama. Jadi gini, dalam skenario ini Rusia meluncurkan rudal nuklir berhulu ledak rendah ke pangkalan militer Ukraina. Kerusakannya nggak masif, namun memicu respon NATO yang mendeklarasi perang melawan Rusia. Yang kala itu dibantu CSTO, Collective Security Treaty Organization. Apa sih itu CSTO itu? CSTO ini adalah negara pecahan Uni Soviet. Di situ ada Armenia, Belarusia, Kazakhstan, Kirgistan, Rusia dan Tajikistan. Oh, Rusia sampai menggunakan nuklir daya rendah. Daya rendah. Ini di Nuklir- skenario pertama ya. Nuklir daya rendah tapi masih. Daya rendah. Itu. Jadi dia menyerang ya sekarang lo ibaratinnya ya kalau Rusia hanya didukung oleh CSTO yang ngelawannya 31 negara Ih. yang besar, Bro. Di situ ada US. Hancur gak sih, Vincent? Logiknya ya. Coba lo bayangin deh, lo kasih opini lo. Dari ini aja Bang, dari permainan anak SD aja sih. Ya, ya, 1 ya. lawan 10 gimana sih otomatis yang menang? Kecuali dia ngerekrut Kantak Bizer. Itulah The best ya, lain. anjing. Kecuali dia- Gue lagi serius dengerin kontol. ini gue lagi mengungkapkan pendengar listener. Iya. Gue lagi serius kontol. Memang anjing si Randy itu kata pendengar ya. Anjing. Iya, iya. Tokoh-tokoh hebat sih memang mereka berdua. Iya bagus sih, hebat sih. Iya, mudah-mudahan mereka berdua mau ngedukung Rusia, mudah-mudahan mereka ya. Mudah-mudahan. Sama Ki Bajra sih harusnya sih emang Waduh. itu. Dragonian. Waduh. Tapi bisa loh, hebat loh itu. Nanti dia Apa? oh iya ngundang monster kan. Loh, iyalah. Monster Hunter. Waduh. Iya kan? Iya. Nice. Nice. Respect Ki aja. Kita kan teman Ki ya. Oke Ki. Oke, gue lanjut ya. Yang kedua nih, apa kan yang pertama tadi dalam skenario ini Rusia meluncurkan rudal nuklir tuh. Nah, yang kedua, di situasi ini Rusia telah kehilangan 200.000 tentara dalam perang melawan Ukraina dan tidak mampu memenangkan perang nuklir melawan NATO. Karena Tiongkok pada saat itu yang hanya membantu angin-anginan lah, ogah-ogahan Tiongkok. Jadi Tiongkok tuh bilang ke Rusia kayak gini, kayak nuklir gue cuma gue simpen untuk pertahanan, bro, nggak untuk menyerang. Bukan untuk menyerang. Bukan untuk menyerang, Defend aja Bang ya. buat untuk defense. Jadi China nggak membantu apa-apa nih, angin-anginan. Akhirnya Rusia hancur-hancuran gitu loh menghadapi ini gitu kan. Nah, di skenario tanpa Tiongkok ini, NATO menyerbu bagian barat Rusia dan merebut Moskow, bukan Moskow ya, ingat. Moskov itu Marksman. Iya, Hero Mobile Legend. Aduh. Anjing udah serius. Bang Randy. Lanjut kan, Rusia udah hancur-hancuran demi atas nama stabilitas wilayah. Tiongkok malah memanfaatkan situasi ini, Bre. Mereka menduduki dan mengambil wilayah Rusia Timur dan serta menguasai Siberia yang kaya akan sumber daya alam. SDA-nya tinggi di Ya, situ. lanjut ya, NATO Chinese will be Chinese sih. Chinese lebih Chinese. Take advantage. Iya. Cuan. Iya. Gue bisa ngambil dari mana? Kan diliatin nih. Kali-kali Cina mah Mana nih ya? ya kan? Yang bisa gue cuanin ya? Gitu. ya, apa sih yang ngelawan kali-kali Cina ya kan? Si Jinping. Gue lanjut, hal ini juga berdampak untuk semenanjung Korea, Bre, yang tadi lu bilang.
NATO ini udah begitu besar karena mereka menang gitu kan, akhirnya mereka menggulingkan Kim Jong Un dan disatuin lah dengan Korsel. Iya, Korsel akhirnya dipersatukan. Di situ Rusia dipecah, terbelah menjadi 11 negara pro NATO termasuk Oblast Kaliningrad tadi. Lanjut, semua negara ASEAN dikontrol oleh NATO. Bentar Ren, lu kecepetan. Berarti tadi hasil akhirnya adalah si Rusia akan dibagi-bagi gitu maksud lo? Dibagi-bagi. Kepada? Ya kepada negara-negara yang menang NATO itu sendiri. Yang which is 30 negara-negara bagian NATO itu akan dibagi-bagi wilayah ini, wilayah kedekat gua kasih ke si A, gua kasih ke B, gua kasih ke C. Oh, oke. Ternyata perang ini kayak sistem jara bang ya, kayak DCOC ya. Iya. Ya, itu dari zaman Perang Dunia 1, Perang Dunia 2, bukankah hal itu juga terjadi gitu kan? Ya kalau sangkatan kita kalau pernah main Age of Empires segitulah dia. Age of Empire itu zaman gua tuh benar. Habis kita memerangi suatu desa itu jadi milik kita. Iya dong. Basicnya itu sebenarnya gitu. Ya sama lah seperti perang waktu di Bible ya kan, yang bangsa Abraham gitu ya, bangsa Musa itu merebut tanah Kanaan dari bangsa anak dikatakan. Seperti itu kan. Sama lah Jo intinya. Oke. Gitu. Gua lanjut ya. Nah, ini yang paling penting. Semua negara ASEAN dikontrol oleh NATO. Apa yang terjadi terhadap Indonesia? Dampaknya ke kita. Iya. Sorry, kok bisa negara ASEAN dikontrol NATO tadi? Ya because they are win the war. Ini lanjutan skenario yang tadi berarti. Iya, ini kan terjadi Perang Dunia Ketiga nih. Oke. Jadi Perang Dunia Ketiga. Meskipun Indonesia mungkin tidak ikut serta gitu ya. Tapi pemenangnya kan sudah ditentukan. Si NATO ini. Ini berarti lanjutan tadi skenario tadi. Katakanlah Rusia udah kalah nih. Abis nih terus kebagi nih buat NATO pemenang. Oke. Akhirnya NATO kan yang menguasai dunia kan. NATO menguasai dunia, ya dia berhak bagi-bagi gitu loh. Bagi-bagi wilayah. Kalau aku boleh menjawab, mungkin dampaknya Indonesia di perminyakan kayaknya bang. Perminyakan sama tambang. Karena kan banyak bahan mentah kita juga kita oper ke Rusia dong. Sementara kalau Rusia udah dikelola sama NATO ini, itu udah beda cerita lagi dong. Berarti akan diambil bisa jadi. Diambil akan diserahkan ke negara lain yang memang jadi agennya mereka. Ini skenario halusinasinya sih yang paling mengerikan adalah ketika NATO itu menang perang dunia, Rusia tuh jadi miliknya si NATO gitu kan. One world government terwujud di situ. Bahwa ini kan kumpulan dari negara-negara kan. Bener. Yang jadi unite, menjadi satu. One world government aja. Kayak gitu. Total control. Satu dunia dikuasai sama NATO, one world government. Gitu. Itu worst skenario-nya ya. The worst skenario. Nah, ini gua akan ngejabarin ya. Indonesia akan dipecah 2 atau 3 bagian. Indonesia Barat merupakan wilayah Sumatera Daratan, Kepulauan Riau, Kalimantan dan Bali. Wilayah ini jadi wilayah baru negara Singapura. Ya, itu sebenarnya sudah pernah disebut dalam buku novel The Ghost Fleet. Buat orang-orang yang mau tahu, silahkan baca aja di Ghost Fleet itu. Bahkan di episode The Simpsons yang dia bilang Pulau Kalimantan adalah pulau bagiannya Singapura, itu ada juga. The Simpsons udah ngeramalin itu ya. Bener-bener Matt Groening ya. Dari orang dalam memang tuh. Gua lanjut lagi ya. Pulau Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku, dan Papua Indonesia Timur akan dikendalikan oleh Australia. Ya memang udah kelihatan saat ini Australia itu ngebet banget pengen ngambil wilayah kita ya, Papua khususnya. Bahkan indoktrinasinya memang terjadi di tanah Papua gitu loh. Bahkan orang lokal pun setuju dengan itu gitu loh. Itu sih disuplai mungkin sampai saat ini kan. Diam-diam. Gue rasa mata-matanya lebih ke berbaur dengan masyarakat, nyebarin doktrinnya itu loh. Pasti. Iya. Yakin banget itu gue juga. Papua merdeka. Iya. Gitu. Bukan doktrin itu. Setuju sama di Amerika itu kan banyak ngelihat aktivitas orang Papua tuh dari satelit dia itu. Benar-benar dilihat. Mengamati banget. Satelit observer. Itu. Oke. Nah jadi Indonesia tuh hanya tersisa Pulau Jawa. Sisa Jawa aja. Jawa. Waduh. Gitu. Ya wajar, raja kan juga raja Jawa. Gitu ya. Kebayang sih jadi negara keraton aja itu. Waduh. Sedih banget skenario ya. Juga. Ngeri sih. Ngeri anjing kalau seandainya NATO menang gitu ya. Ya ini skenario ya. Iya. Ntar dulu Ren, sebelum itu. Oke, sebelum lanjut. Gue mau nambahin. Belakangan gue dapet suatu narasi juga. Ini gue nggak tahu indikasinya narasinya berasal dari mana ya. Tapi yang jelas ada berangkat narasinya itu adalah dikatakan Indonesia 2030 itu bukan lagi menjadi Republik Indonesia yang sekarang kita kenal itu secara berdaulat. Oke. Karena akan terbagi.
Jadi pinpointnya adalah terbagi seperti yang tadi lu ungkapkan. Bahwasanya dikatakan waktu Indonesia bagian barat menjadi milik Tiongkok. Wah. Indonesia bagian barat. Oke. Dan ini kita ngomong timelinenya di 2030 lah, 2027 ke 2030 kayak gitu. Dan waktu Indonesia bagian timur itu akan menjadi milik barat atau Eropa atau NATO mungkin. Oke. Kayak gitu. Karena pada dasarnya kalau kita perhatikan yang terjadi di Indonesia saat ini, kalau kita bisa lihat sebenarnya ada intervensi asing di sini. Pasti. Intervensi asing dalam artian barat bermain, timur pun bermain. Bener gak? Bener. Lu mau lihat manufaktur produk apa segala macam, China yang bermain, ya kan? Kalau kita ngomongin free titik-titik, tambang free titik-titik, barat yang main. Berarti kan udah kelihatan tuh petanya. Iya ya. Jangan sampai itu terjadi sih, ngeri cuk, gitu loh. Ya karena lahan kita tuh sebenarnya strategis dan kaya. Kaya. Everyone Bukan wants it. dan kaya, sangat amat kaya. Oh, Bang. Iya. Gitu loh, ganja ya. Bangsat. Everyone wants it lah. Iya. Everyone wants Indonesia. Makanya berkali-kali gue suka banget ya dengan semangat nasionalisme Pak Prabowo gitu ya. Ya. Yang dia bilang kayak ini Bersatu. situasinya lagi nggak tepat untuk lo terpecah gitu loh. Untuk lo banyak debat segala macam lagi nggak tepat aja. Membikin Geopolitik ini faksi, lagi koalisi, panas banget. panas Iya. Makanya saat ini yang lo harus lakukan ya bersatu. Fokus Unite. utamanya. Itu. Kesampingkan dulu ego kita masing-masing. Yes. Kita harus bersatu. Yes. Tapi kan nih gue berpikir pesimis ya. Tapi bukankah kita tuh gampang mudah dipecah belah dari zaman Belanda? Wah, Bukankah banyak, itu ya kan? banyak. Strategi adu domba yang dilakukan dari zaman dulu, kita tuh selalu pecah sama asing gitu. Dipecah-pecah kayak gitu. Ya makanya ya, teman ngopi, we must unite. Bersatu untuk kedaulatan negara Indonesia, bukan Iya. one world government unite-nya kan? Iya Bukan, dong, kan? Oh, iya, jelas. Itu mah udah game over aja kalau ada one world government ya. Iya dong. Bangke. Ntar kita jadi ini apa negara budak lagi kan? Lanjut Ren. Ya semoga lah bisa berjalan dengan baik gitu ya. Main up. Gue lanjut ya, skenario kedua ya. Ini skenario yang menurut gue paling realistis sebenarnya. Paling realistis dalam hal kerjasamanya gitu. Karena di sini Rusia dan Tiongkok bersatu Rusia dan Tiongkok bersatu. dan menang perang. Garis bawahi. Nah, jadi dalam skenario ini, bila Rusia dan Tiongkok bersatu, besar kemungkinan Korea Utara, Iran, Pakistan, Lebanon, Suriah, itu kan negara pro-Palestina gitu ya. Negara CSTO serta negara BRICS yang di situ ada Brazil, Rusia, India, China, Afrika Selatan, Iran, Mesir, Ethiopia, dan Uni Emirat Arab pasti bergabung. Kenapa gue bilang besar kemungkinan pasti bergabung? Karena gini, namanya perang gitu ya. Lo sebagai leader satu negara, lo akan mencoba menghitung, lo akan counting yang mana yang akan keluar jadi pemenang. Let's say kalau Rusia sama China udah bergabung, itu powernya tuh akan menjadi besar banget. Siapa yang paling possible buat menang? Yes. Dan ketika udah keluar gitu ya, kayak wah ternyata kalau gue hitung-hitung dari angkatan senjatanya, terus orang-orangnya dan cangkupan wilayahnya, kayaknya lebih realistis Rusia sama China nih. Gue dukung deh. Kenapa dukung? Untuk mengamankan posisi mereka juga. Kalau China dan Rusia menang perang, mereka akan kebagian hal-hal baiknya gitu loh. That's why yang tadi gue bilang akan banyak negara yang support. Ya Chinese will be Chinese kembali lagi. Ya. Akan melihat possibility siapa yang menang aja gitu bisa ngasilin cuan. Nah CSTO kan tadi udah gue bilang ya, kalau CSTO itu kan negara pecahan Uni Soviet. Nah ini mungkin buat teman-teman ngopi yang belum tahu apa itu BRICS. BRICS itu adalah blok ekonomi dan politik yang terdiri dari Brazil, Rusia, India, Tiongkok, dan Afrika Selatan yang bertujuan memperkuat kerjasama antara negara-negara berkembang dan menciptakan tatanan dunia yang lebih seimbang. Nah mereka nih yang juga mempelopori bahwa transaksi nggak harus pakai Dolar. gitu. Jadi sangat amat possible nih untuk mereka join the war ketika China dan Rusia bersatu. Ini kita masih berandai-andai nih di skenario kedua ini. Kita masih berada di dalam skenario kedua. Tahun 2027 sampai dengan 2029 Tiongkok merebut Taiwan. Rusia membombardir Ukraina dengan ratusan rudal nuklir berhulu ledak masif membuat Eropa Barat rata dengan tanah. NATO kurang cepat nih. Akibatnya Rusia dan Tiongkok menang. Amerika dikecilkan negaranya. Meksiko yang memasok kebutuhan Tiongkok selama perang dunia ketiga mendapat konsensi 5 negara bagian. Akan dikasih nih secara cuma-cuma nih buat Meksiko nih. Karena mereka udah bantu. Apa sih yang mereka suplai? Ke Cina, ganja. Gue pikir koken nanti. Ya bisa jadi juga. Ada banyak hal yang bisa disupport ya oleh mereka. Kan buat obat. Buat obat. Iya. Kan dibenar gunakan tuh. Ya.
medis. Lanjut lagi, wilayah pesisir timur Amerika diberikan ke Kuba, di mana Havana menjadi sentralnya. Havana. Ya. Korea Utara merebut Korea Selatan. Akhirnya Kim Jong Un berhasil menjadi the king, mahar, dewa, supreme Lord. leadernya. Supreme The Lord of leader, King Jong Un. Ya. supreme leader of Korea ya. Supreme leader of Korea. Akhirnya Korea. tercapai ya mimpinya Tercapai ya. mimpinya dia. Iya. Dipersatukan tuh dua wilayah itu ya. Dipersatukan. Kenapa saya mendukung ya? Udah kayak ini gak sih Uchiha Madara itu? Yes, sudah tidak lagi joget-joget. Tidak bisa. Tidak bisa BTS. Mohon maaf. Itulah kenapa saya mendukung. Bercanda ya guys, bercanda. Kita army kok, kita army. Kita Artinya army. bahaya Vincent. Ya, hidup Kim Jong Un. Gue lanjut, ini adalah good news untuk orang-orang yang mendukung Palestina gitu ya. Israel akan dihapus dari peta dunia. Wah. Wilayahnya akan terbagi menjadi Suriah, Mesir, dan Palestina. Gue lanjut lagi, Jepang, Filipina, dan Indonesia tetap ada, namun menjadi sekutu Cina atau disebut Sino Annexation Countries. Begitu juga Australia dan New Zealand. Amerika hancur, begitu juga 17 negara Eropa Barat tidak dapat ditinggali lagi. Udara beracun, banyak toksik uranium, dan tanah Eropa tidak mungkin bisa lagi ditanamin. Game over. Efek dari nuklir tadi itu bang kan? Iya. Ya. Oke, coba buat teman-teman Iya, Bang. ngopi sama Vincent sama Joshua ya. Can you imagine ya? Ketika banyak nuklir, Be. Kan tadi ketika gue bilang hampir semua negara ikut serta, di situ banyak negara pemilik nuklir. Ya kan, ada Iran, ada Korut, Cina, Cina, Rusia. US, Israel, segala macam gitu yang pada punya nuklir tuh akhirnya perang Mainkan. gitu banyak. Bro. Ini bukan lagi ngomong soal ledakan ya, zat-zat kimia yang beredar, Bro. Bisa menyembuhkan virus. Apakah Pak Dharma tidak percaya virus lagi? Kalau hal ini terjadi? Percaya. Percaya menurut Joshua. Percaya Nggak menurut tahu Joshua. kalau menurut Pak Dharma gitu ya. Iya. Gitu loh. Ini akan banyak muncul virus-virus baru. Jelas lah, karena cancer juga akan disebabkan oleh toksik dari udara, acid rain, terkontaminasi lah udara dan atmosfer kayak gitu. Setuju. Sama Pasti kayak, bisa. setuju. Sama kayak kota Hiroshima sama Nagasaki kan? Iya. Udah nggak bisa ditanam Oh. apa-apa. Efek dari. Paling mudah kita bisa ngelihat contohnya tuh Chernobyl, Oh iya. Rusia. Benar. Jadi ketika meledaknya atau hancurnya PLTN nuklir di sana, itu hampir 50 tahun lebih Ren, itu nggak ada yang bisa tinggal di sana. Bahkan 50 tahun bang. 50 tahun lebih di sana tuh nggak ada mikroorganisme yang bisa hidup Mikroorganisme. real. Udah paling kecil itu partikel paling Iya, kecil itu. nggak ada. Ya lu bisa bayangin lah, manusia masuk ke situ ya pasti APD lengkap dong. Karena ya pasti yang ditimbulkan yang paling awal dulu ya itu radiasi di kulit dulu. Itu semengerikan itu, setoksik itu gitu loh. Iya. Jahat itu. Ya. Jadi yang karena gini loh, kalau kita ngomong nuklir ya, ini mungkin lari dulu. Tapi kalau kita ngomongin nuklir, ini yang diserang tuh 3 unsur: air, udara, tanah. 3 unsur utama Semua bang. elemen berarti. Semua elemen Hampir kena. semua elemen lah Loh, ya. iya dong. Air kena toksisitinya bisa gitu. Udara, tanah, otomatis Ren. Gila, gimana Jadi mau udah- ada kehidupan itu? Nah itu dia, nggak bakal bisa ditinggalin lagi Iya. gitu loh. Nah makanya that's why ada organisasi dunia yang melarang penggunaan nuklir itu sendiri ya. Ya, PBB. Ya bahkan di luar PBB pun banyak negara-negara yang bersatu untuk tidaklah menggunakan nuklir kayak gitu. Karena ini bencana ekologis yang bisa terjadi tuh seperti itu gitu loh. Sebesar itu ya Vincent ya. Maksudnya kalaupun memang lo bersiteru apa segala macem, oke silahkan gitu loh. Mungkin kalau dari sudut pandang itu setidaknya. Tapi kalau bisa jangan gunakan nuklir gitu, karena bencana ekologis atau dampak yang terjadi akan seperti itu gitu loh. Ya kita bisa lihat lah penjajahan Israel terhadap bangsa Palestina yang itu belum menggunakan nuklir ya. Ya. Itu udah hancur itu bro. Iya. Ngeliatnya itu udah sedih banget lah. Iya. Itu udah nggak bisa diungkapin dengan kata-kata lagi bang Vincent, bang Randy. Sadis itu bener. Wih, Gimana kalau memang akhirnya salah satu dari pemimpin dunia ini ke-trigger, Dan pencet menggunakan tombol itu. nuklir, bang. Apalagi kakek-kakek Alzheimer ya, kepencet. Satu ngeluarin nuklir, semua akan berbondong-bondong ngeluarin Iya. hal yang sama, Cok. Betul. Dia lagi mau panggil pelayan mencet tombol kan. Toto yang dipencet tombol nuklir. What? Karena Aima, karena Alzheimer. Alzheimer rupanya. Mau manggil pelayan, ambil teh dong ya kan. Gitu. Toto yang dipencet tombol Pencet nuklir. Latah dia. Kodok. Aduh, Konyol banget. gua bener-bener Gak kebayang. nggak kebayang sih. Ya tapi inilah skenario ya, skenario. Oke, gue lanjut ke skenario 3. Di sini Rusia dan NATO tidak memenangkan perang karena daya serang, daya tempur mereka yang mungkin bisa dibilang Cepat. nyaris seimbang ya. Oh nyari seimbang. Nyaris seimbang karena they have nuclear bro. Mereka punya nuklir.
Belum lagi negara-negara yang punya juga ikut-ikutan, kepancing juga. Yes. Ya, Iran. pasti jadi beraliansi kan. Iya, udah bukan masalah aliansi lagi, udah masalah ego doang Ren itu Ren. Dia ngeluarin, gua keluarin juga ah. Iya Gitu iya, loh. Iya. Jago semua Dan kan. dan udah oke, masing-masing beraliansi, masing-masing berkoalisi, tapi peta politiknya berantakan aja udah. Udah nggak kelihatan siapa lawan siapa musuh, udah emang udah chaos aja gitu. Udah sechaos itu ya. Udah chaos Iya. itu gitu loh. Di skenario yang ketiga ini Di gitu loh. skenario ketiga. Jadi gini, skenario ketiga tuh walaupun ada 21 negara Afrika tidak berdampak di perbatasannya dalam negara Asia bagian barat, Selatan Khatulistiwa dan Amerika Latin, semua masih bisa bertahan lah karena tidak terkena tuh letusan-letusannya. Sorry, India punya nggak sih? Enggak. Iya. India nggak punya ya? Tapi cuma punya kapal induk aja. Nuklir nggak ada dia. Sebenarnya Enggak. sebenarnya yang paling dekat berarti emang bener Korut ya. Yang paling dekat dengan kita loh ya. Korea Utara lah. Korea Utara ya. Korea Utara. Oke. Dan Korea Utara juga nggak mungkin ngegunain itu ke tetangganya lah. Ke tetangganya dia juga hancur anjir. Iya, arahnya paling ya US. ke US ya. US dan sekutu aja udah arahnya dia. Gitu loh. That's why kalau ditanya yang paling berdampak udah pasti Eropa lah. Jelas. Udah pasti Eropa yang paling berdampak, yang hancur-hancuran segala macam tuh Eropa. Jadi kalau kita kesampingkan ke Afrika itu harusnya kalau dampak secara real gitu ya, mungkin nggak akan langsung berdampak seketika. Tapi gua nggak tahu tuh kalau ternyata ledakan nuklir itu menyebabkan goncangan, retakan-retakan bumi sampai terjadinya tsunami, kita nggak tahu. That's why gue kalau misalnya jadi seorang yang pemilik perusahaan di sana ya kalau udah kelihatan sinyal-sinyal kayak gini sih, gue tarik sih duit gue invest di Indo sih, yang paling aman kan. Iya. Abang berinvestasilah ke Bank BCA. Itu biar naik Iya besok kan? sahamnya. Makanya kalau lu perhatiin di Eropa pun sekarang buset, sekarang tuh suffer semua kan. Bener-bener suffer itu lebih parah dibanding kita gitu loh. Mata uangnya melemah, Luxembourg terutama gitu. Iya. Itu bahkan sampai mereka nerima pembayaran kripto. Saking mata uangnya itu emang selama itu karena memang para investor pada cabut aja. Iya. Ngindarin loh kalau udah perang begitu ya kan. Ya, Kembali lagi. karena deket sih itu kan wilayahnya. Iya. Dan kembali lagi ke yang tadi lu bilang, ya bencana ekologisnya akan luar biasa mematikan gitu loh. Gitu loh. Gokil sih. Jadi karena hancurnya negara di belahan utara Amerika, Eropa, Rusia, Tiongkok yang compang-camping telah merubah konstelasi dunia. Itu merubah konstelasi dunia, Bre. Tatanan dunia baru mulai kembali ke negara-negara yang selamat di wilayah selatan bumi. Nah, ini diperkirakan tuh hanya 37% sampai maksimal 65% manusia yang Hidup. bisa selamat. 65%. Paling tinggi angkanya 37 sampai 65%. Dan itu pun selamat sih, tapi suffer. Suffer. Bener. Selamat sih, Suffer karena tapi suffer. teknologi juga mungkin udah nggak bisa lo gunain kayak sekarang gitu loh. Lo harus ngulang lagi gitu loh. Jadi cewek-cewek gak bisa main TikTok lagi tuh. Nggak bisa. Nggak Kecuali bisa ada joget-joget itu. Bisa. Tiongkok udah hancur. Udah hancur, jadi nggak ada buat internet Nggak nggak ada, bisa. nggak ada. Paling bisa main aplikasi buatan Indonesia ya. Argo. Kalau memang bagus sih, gua nggak tahu. Kecuali ada teknologi yang bisa banget berkembang dan akan timpang ya dengan yang benar-benar berdampak dan tidak menggunakan ini. Ada satu, kalau mereka tuh punya bunker. Punya bunker ya. Yes, jadi teknologi akan tetap di reserve, tapi ya di dalam bunker itu aja. Iya. Iya. Kalau buat teman-teman contoh nyatanya yang bisa benar-benar mendekati, kalian tuh nonton Fallout. Fallout itu dari season 1 kalian nonton, itu benar-benar menggambarkan kehidupan di dalam bunker. Wow. Itu. Udah di spill di film Iya, itu iya, ya, iya. Bang. Yes, bener. Udah di spill ya. Dan Yap. negara-negara yang punya bunker siapa aja, Bang? Ya, salah ya. salah Bukan satunya punya negara menurut bukan gua, punya tapi negara itu perorangan aja. Perorangan bahkan. private Apa nih? itu. Private aja itu kayak punyanya si siapa? Mark Zuckerberg. Yang punya Facebook ya. Heeh. Elon Musk mungkin salah satunya juga punya, Bill Gates mungkin dia juga punya. Apa kayak jangan-jangan gitu. mereka udah ngebaca nih, Bang. Makanya mereka ngalirin duitnya ke situ buat bikin That's- bunker. Bisa jadi. Atau berjaga-jaga aja. berjaga-jaga aja. Mereka Kristen taat gitu kan. Tahu tuh berjaga-jagalah. Berarti mereka itu politikus terselubung, pengusaha terselubung sebenarnya. Kalau dari sudut pandang gua, ya pada akhirnya yang akan survive itu adalah orang-orang yang hidup di bunker doang. Dan kalau ditanya akankah normal, hidup mereka masih tetap normal walaupun akan downgrade sedikit ya. Yang paling suffer itu yang berada di surface, di atas. Di atas. Itu ya yang tadi gue bilang, air, udara dan tanahnya udah terkontaminasi gitu loh. Tercemar ya, Bang. Udah tercemar ya. gitu loh oleh Efek nuklir ini gitu loh. Jadi ya luar biasa sih, Bisa mengerikan itu lah ya. semengerikan itu. Tapi nih ada good point nih sebenarnya kalau skenario 3 ini terjadi gitu kan. Karena Indonesia tuh memilih non-blok gitu ya yang dipimpin oleh Jenderal Pak Prabowo gitu ya, presiden terpilih dan wakil ya.
Gibran Raka Buming gitu kan. Jadi harusnya nih Indonesia bisa muncul sebagai negara adidaya baru. Oh sorry, apa? Bisa muncul sebagai negara adidaya baru. Superpower ya. Superpower kan semua pada hancur. Karena selama ini kita dianggap sebagai negara yang berkembang dan stuck di situ. Iya. Pada saat ini chaos, kita jadi Negara pemenang. maju. Karena kan paling sisa Indonesia, Afrika, Ya, ya, India. ya. Masa lo kalah sama Perindavan? Bro, hey, wake up! Wake up man. Masa lo kalah sama orang goreng telur pakai Fanta oren anjir? Aduh, odading Bang Oleng itu lebih enak Iya kan? daripada apa nama itu kue-kue keteknya orang India itu. Coba Vincent, lu bisa makan telur pakai Fanta oren? Gue share lo ntar videonya lo di Perindavan lo. Gue gampar sih yang ngebuat itu, gue gampar sih Ren. Kalau kita es goreng itu loh Bang, es coklat Iya, iya, yang iya. buku-buku gitu kan, yang dilelehin itu coklatnya itu kan kita pakai buah pisang gitu lah. Iya, iya. Lah mereka pakai timun. Emang beyond memang India ini ya. Ya kalau telur dipakein Sprite masih oke lah. Kayak emang keturunannya film mereka tuh. Ren. Makanannya Iya. bener-bener kan. Beyond, Itulah. Ren. Makanya gue bilang apakah bangsa kita selemah itu tidak bisa menang lawan Perindavan? Ya kita jadi adidaya dong bro. Bisa, Otomatis. bisa. Harusnya bisa. Nah, Harusnya itu- bisa. 3 skenario yang memang sudah beredar ya di internet ya. Nah itulah 3 skenario yang memang beredar ya di internet bro. Dan itu tadi gue perkuat juga dengan argumen-argumen gitu bro. Nah menurut lo gimana, Vince? Fix theory anjing. Iya. Fix theory apa Vincent ini? Vince. Tapi menurut gue ya Ren, tetap Ren, gue akan selalu pesimis gue orangnya. Suzon gue mah. Memang seorang Vincent begitu teman-teman ngopi. Iya. Selalu pesimis. Iya, Bang Randy selalu realita banget. iya. Gua iya. sebagai penengah melihat mereka ini tetap kagum sih anjing. Enggak, maksud gue gini, Iya, iya. ketika pun katakanlah memang sisa-sisa kan negara selatan tuh, negara-negara selatan yang masih sustain ya. Pesimis gue anjing. Enggak, maksud gue dari 3 skenario ini gitu. Oh, oke. Which one yang lebih Yang paling realistis, realistis. menurut lo? Skenario yang paling realistis adalah semuanya hancur luluh lantak. Enggak ada yang Skenario tersisa. 3 berarti. Tidak Oh, ada yang ketiga itu ya? Ketiga, hancur lantai dong. Luluh lantak menang. Tidak ada yang semua. menang, chaos aja gitu. Iya. Chaos. Karena apa yang udah dipertontonkan di dalam media pop culture, terutama film-film, itu yang dipertontonkan. World War Z, walaupun temanya zombie ya, kita Iya, jangan iya. lihat zombinya, tapi maksudnya anjing nggak ada negara, cuk. At the end of the day, nggak ada negara lagi. Adanya faksi-faksi gitu, masing-masing orang yang masih bertahan gitu. Justru di situ akan lebih mudah untuk mereka membuat dunia baru kan. Iya Untuk sih. orang-orang yang masih pada survive di bunker ini. Itu dia. Mereka keluar ke permukaan, mereka bangun lagi teknologi-teknologi yang bagus, Peradaban baru. mereka peradaban baru, mereka buatlah sistem. New World Order. Government. Dan FYI ya buat teman-teman, gua abis selesai nonton Fallout itu ya. Orang-orang yang bisa punya bunker adalah orang-orang yang punya akses. Orang-orang yang punya akses resource. Mungkin kalau dibanding dari dunia, satu dunia, mungkin 2% atau 3% dari penduduk dunia, which is orang-orang yang pinter-pinter. Dan itu ada, kalau di film Fallout itu ada kualifikasinya Ren. Lo harus pinter apa segala macam, dan lo harus menjadi seorang manusia yang ideal. Which is, gue bisa bilang, ini kan berarti orang-orang yang punya akses doang. Iya. Dalam artian petinggi, elit Elit. gitu. Dimana orang-orang inilah yang dipersiapkan untuk membina suatu peradaban baru. Oke. One world government They are tadi itu. becoming the leaders. The leaders dipersiapkan untuk Iya, jadi iya, leaders iya. gitu. Untuk memimpin para cecunguk-cecunguk nih yang pada Yang berada di atas nih, surface yang pada suffer. suffer karena mereka apa ya, nggak punya pendidikan apa bla 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 Ya, gitu. Akhirnya dia jadiin the new slavery. The new slave. Jadi at the end kalau gue perhatiin, skenario yang akan terjadi akan sama seperti apa yang dinubuatkan di dalam Alkitab. Itu harus terjadi memang. Iya, iya. Gitu loh. Oke, Gitu. oke. Kalau menurut gue pribadi ya, gue berkaca dari segala macam hal geopolitik yang memang sudah terjadi di dunia ini gitu ya. Terus kekuatan US juga, Donald Trump ikut dalam pemilihan umum lagi. Kan kalau 3 skenario tadi kan berdasarkan internet yang hanya gue perkuat gitu ya. Tapi kalau dari gue pribadi, gue masih beranggapan akan ada skenario keempat di mana Donald Trump menang sebagai presiden dan dia akan mengubah semuanya. Wah. Tidak akan terjadi perang karena ya ini bukan waktu yang ideal untuk US dan sekutu untuk mulai perang. Kalau dilihat dari peta kekuatan, anjir, compang bro. Iyalah jelas. Rusia, China, What? sekutu, Iran, korut. Ditambah lagi kemarin tuh ya dari mantan Kementerian Luar Negeri China,
Wang Yi itu membela Lebanon loh dalam konflik Israel sekutu Hamas itu loh. Jadi ada possibility banget buat kayak dia nunjukin taring bahwa anjing gue tuh ngebelain Lebanon dan blok-bloknya Iran gitu, Irak gitu. Jadi harusnya takut sih US gitu loh. Harus lebih bijak sih. Dan menurut gue Trump itu kan pengusaha ya, yang dia akan memperhitungkan untung dan rugi gitu ya. Kalau dilihat gue perang, kerugian gue nih akan bisa sampai titik ini gitu loh. Let's say kalau ditimbang-timbang tuh secara bisnis mungkin 80-20 lah. Yang itu nggak worth it untuk dilakuin gitu loh. Atau 40-50 lah. Yang itu nggak akan worth it gitu loh. Kalaupun lo menang, lo juga mungkin sourcesnya akan habis-habisan, hancur-hancuran. Lo kalah, makin lu lantah. Tapi ya gue kembali lagi gue akan menjadi seorang yang apatis kan. Kalau kita ngukur secara logika, iya betul apa yang lu bilang itu semua. Secara logik. It become my opinion gitu. Yes. Iya. Kalau kita ngomong hati orang siapa yang tahu kan gitu. Benar. Gitu. Gua akan selalu menjadi apatis yang terbuka ya. Maksudnya Trump terpilih nanti walaupun kita ngelihat track recordnya dia nggak pernah perang, anjing dia menjabat tiba-tiba support Israel 100% gitu kan. Pada akhirnya pecah juga gitu loh. Tapi kalau dari gua pribadi, gua malah setuju sama skenario Bang Reni yang nomor 3. Itu kekacauan di mana-mana. Sesuai dengan grand plan-nya si Albert Pike, sebenarnya selubung aja Bang. Selubung ya. Jadi benar-benar nggak ada yang menang dan yang kalah, benar-benar emang dihancurkan aja semua ini. Wow. Sampai pada titik kesudahan. Wow. Jadi benar-benar setiap negara power yang saat ini berada eksis, itu benar-benar sengaja diaduk-aduk aja. Benar-benar nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang dan hancur. Ketika sudah hancur, muncullah suatu pemahaman baru dan peradaban baru yang dikontrol oleh para elit itu. New World Order. Berarti lo percaya bahwa kesudahan ini sudah dekat? Ya, benar. Oke. Oh, itu sih udah terlihat sih Ren. Udah terlihat di mana-mana gitu. Dan bahkan ya Ren, gue mungkin mau menambahkan sedikit informasi gitu. Bahkan kalau kita ngelihat, kalau tadi kan kita ngomong dari sisi Ukraina, terus kemudian Ukraina sih, lu lebih berat ke skenario pertama, kedua itu kan Ukraina dan Rusia ya. Gue mungkin akan ngasih insight buat ke teman-teman gitu ya sebelum diakhiri nih. Jadi mungkin gue akan ngasih insight di sisi Semenanjung Korea. Sebenarnya apa yang sih yang dilakukan sama Master Kim Jong Un itu kan? The gitu Lord. Kan. Nah jadi belakangan tuh sebenarnya dia tuh belakangan suka pamer uji coba rudal gitu bre. Gitu. Dari tahun berapa juga harus selalu ini dia. Uji coba mulu dia. Uji coba mulu dia rudal balistik. Iya. Tapi maksudnya tuh di perbatasan Korut dan Korsel gitu kayak ayo sejauh mana kalian gitu, emosi kalian gitu. Lihat saya. Mancing. Emang mancing paling indah itu mancing emosi ya. Iya. Bukan mancing ikan, bukan. Bahkan dia kayak memprovokasi itu ke Korea Selatan, bilang bahwa dia tuh ingin mengambil alih ibu kota Seoul Korea Selatan tuh secara paksa, di mana dia pernah berstatement bahwa ia siap melenyapkan sepenuhnya negara tetangga di selatan itu dan diprovokasi gimana caranya gitu. Dimana kan kita lihat Korsel dan Korut ini selama ini bersih tegang gitu ya. Benar. Selama hampir 70 tahun semenjak era perang dingin gitu kan. Iya. Nah kalau dari sisi itu dari sisi Asia. Kalau dari sisi Israel, kita juga belum terlalu dalam tadi kita ngomongin dari sisi Israel. Bahkan ada suatu statement yang mengatakan sebenarnya Israel tuh juga ada takut-takutnya loh Ren. Sama bloknya Iran atau Lebanon kayak gitu. Kenapa? Kalau diukur dari sudut pandang Hizbullah. Jadi bahkan seorang mantan penasihat keamanan dan kepala Departemen Penelitian Direktorat Intelijen Militer Israel, Yaakov Admidror, dalam wawancaranya dia bilang bahwa kemampuan Israel itu tidak mampu mendekati bahkan dalam menghancurkan Hizbullah. Mengingat, kata dia, ini seorang intelijen yang ngomong, intelijen militer yang ngomong. Mengingat Hizbullah itu diduga olehnya memiliki lebih dari 100.000 roket. Terpisah, mantan Komandan Pertahanan Udara Israel, Brigjen Zvika Haimovich, juga buka suara nih. Bahkan kemampuan Hizbullah dalam meluncurkan 180 rudal dalam waktu singkat ke Israel pada tanggal 23 September 2024 itu benar-benar terjadi ketika itu. Dengan begitu, dia ngambil data kesimpulan bahwa artinya Hizbullah juga mampu menembakkan ratusan rudal lainnya dalam waktu 1 jam. Ini nggak usah ngomong nuklir dulu deh. Main rudalnya dulu. Ia menggarisbawahi bahwa kemampuan peluncuran Hizbullah hampir tak terbatas, yang mengartikan tak ada habisnya. Jadi kalaupun Netanyahu mau bersikeras untuk nerusin gitu, aduh,
possibility-nya kecil banget gitu loh. Udah kehabisan peluru amunisi. Dan ini yang ngomong intelijen gitu loh. Jadi That's why Hmm. nggak bijak aja nggak bijak untuk gitu. Amerika dan Sekutu kalau meneruskan Iya, perang ini. Iya. Oh, berarti benar-benar bukan saat yang tepat ya, bisa enggak dibilang lah. gitu. Enggak banget gitu. Bukan Untuk kurun waktu singkat, untuk kurun waktu sekarang ini kurang tepat kalau misalkan terjadi perang ini. Nggak tepat malah menurut gua. Enggak tepat malah Bang Nggak Randy. tepat, bukan lagi kurang tepat karena dari ya, sudut pandang US loh ya. dari sudut pandang US Iya. karena memang negara-negara lain juga berkembang sebegitu pesat, bro. Iya. Apa jangan-jangan Amerika juga Lo nggak- tahu sebentar, lo tahu Indonesia punya berapa rudal? Berapa Bang? Nggak boleh kita kasih tahu. Rudal dari mana nih? Rudal setiap pria di Indonesia atau rudal apa ini? Ada Ren, kita punya rudal apa tau gak lo? Rudal balistik gaib. Shit. Wip, wip, wip. Nanti di-share videonya oleh Vincent ya. Main ke Instagramnya Vince. Oke, ada lagi teman-teman? Mungkin dari gua, mungkin ini bisa membuka sudut pandang teman-teman ngopi. Nih bocil-bocil lagi pengen senang-senang dulu sebelum terjadi perang. Anjing dark jokes banget Mengerikan ya. Dark jokes Mengerikan banget ya. Mengerikan Iya. lah. Suruh senang-senang lah sebelum menderita. Ya begitulah. Jadi ya ini bisa memberikan kalian sudut pandang gitu ya. Dan kalian tuh bisa tahu bahwa langkah apa yang harus kalian lakukan. Kalau gua cuma bisa kasih pesan langkah yang bisa kalian lakukan tuh, ya kalian udah gak bisa apa-apa gitu. Yang kalian bisa cuma persiapkan diri kalian, beribadah, berdoa untuk keberlangsungan kehidupan ini gitu ya. Ya berdoa yang terbaik lah. Gitu. Cuma bisa berdoa. Iya. Nggak bisa ngapa-ngapain. Ya kalau gue suruh nabung tiba-tiba rupiah nggak ada harganya juga percuma. Atau ini sih, kita patungan beli bunker, Jos. Wah, berapa sih bunker? Emang berapa sih? Nggak tahu Bisa berapa. pakai kredipo nggak sih itu? Anjay. Ya, itu aja dari gue Vincent. Konspirasi ngopi. Seruput dulu kopinya.